Apa yang lebih baiknya dari anak si Raja Mangkrak ini? Sudah amat dan sangat jelas bahwa manusia yang satu ini tidak punya pengalaman dalam memimpin. Jadi ketua RT saja tidak pernah. Jadi kades atau lurah pun tidak sama sekali. Calon gubernur saja gagal total. Dan apalagi yang bisa diharapkan? Jadi ketua Partai Demokrat itu karena ditunjuk dari bapaknya, bukan dipilih secara aklamasi. Lalu apalagi prestasinya yang bisa dipamerkan? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Lihat saja nanti, siapa saja kader yang mengundurkan diri pasca Partai Demokrat mengusung calon presiden yang dekat dengan kelompok yang suka mikir terbalik seperti kelompok FPI itu. Bukankah Partai Nasdem pernah ditinggalkan oleh banyak kadernya pasca mengusung Anies Baswedan ini? Mulai dari Nilu Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, Frederick Lumalente, dan lain sebagainya. Termasuk mantan Cawapres Amin Rais di pemilu 2004 lalu. Dan juga mantan Menteri Transmigrasi era Soeharto, yakni Siswono Yudohusodo, yang turut mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Serta ex-Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita juga keluar dari partai ex-ormas tersebut pasca mengusung mantan gubernur yang hanya pandai menata kata ini. Nah, lucunya lagi, sebelum Partai Demokrat ini resmi mengusung Anies Baswedan, ada banyak drama yang mereka buat di kubu Partai Demokrat itu sendiri. Pertama, terus memaksakan AHY sebagai calon wakil presidennya Anies. Yang kedua, berusaha meyakinkan PKS dan Partai Nasdem agar mau mengusung Anies AHY dengan pamer hasil survei. Seperti hasil survei Voxpol yang menyebut bahwa elektabilitas Anies akan lebih tinggi jika disandingkan dengan AHY. Partai Demokrat akhirnya resmi mendukung si Wan Abut Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Sama seperti Partai Nasdem, Partai Demokrat akhirnya resmi mendukung si manusia murtad yang bernama Yohanes Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Tentu ini menjadi kabar baik bagi kader Demokrat yang juga mendukung Anies Baswedan seperti Cipta Pancalaksana, Rahlan Nasidik, Andi Arief, dan lain sebagainya itu. Tapi ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi kader dan simpatisan Partai Demokrat itu yang tidak setuju partainya mengusung ex-gubernur 212 tersebut. Kofifa pernah jadi anggota DPR, sedangkan AHY juga tidak. Dan Kofifa juga pernah jadi gubernur, sementara AHY manusia yang gagal total. Sebenarnya pernah atau tidak sih suami dari Anissa Pohan itu ngaca dan merenungkan nasibnya? Takutnya dia ini hanya dijadikan boneka dari Partai Demokrat itu sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat Partai Nasdem tidak terpengaruh sama sekali oleh drama yang dilakukan dari Partai Demokrat selama ini. Justru yang mereka lakukan adalah sebaliknya, yakni marah. Karena didesak-desak terus agar mau mengusung AHY sebagai cawapres. Dengan nada lantang dan bikin nyesek hati AHY, Partai Nasdem kemudian menyatakan lagi bahwa mereka sedang melirik Kofifa untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan.
Tentu ini menjadi kabar baik bagi kader Demokrat yang juga mendukung Anies Baswedan seperti Cipta Pancasila itu. Tapi ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi kader dan simpatisan Partai Demokrat, yaitu yang tidak setuju partainya mengusung ex-gubernur 212 tersebut. Yang mana hasil survei ini dikatakan oleh kader Partai Demokrat, yakni Herman Khairun, pasangan Anies AHY adalah sebagai bentuk keinginan dari masyarakat. Itu kata Khairul ya, bukan kata saya. Dan poin yang ketiga, ini yang paling lucu. Partai Demokrat mengatakan bahwa AHY lebih baik dari Khofifah sebagai cawapres Anies Baswedan. Pertanyaan saya, kira-kira lebih baiknya anak si Raja Mangkrak ini dilihat dari aspek mananya? Jelas-jelas tidak punya pengalaman dalam memimpin. Jadi ketua RT saja tidak pernah, apalagi jadi kades atau lurah. Jika kita bandingkan, Khofifah pernah jadi menteri 2 kali, AHY tidak. Tapi demi mendapatkan koktail efek, mereka tidak peduli sama rekam jejak calon presiden yang mau diusung itu. Kembali lagi ke Partai Demokrat tadi. Mirisnya, meskipun Partai Nasdem jelas-jelas menolak AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, tapi tetap saja partai itu mendukung si manusia murtad yang bernama Anies Baswedan ini. Ini menjadi bukti kalau Partai Demokrat memang tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Surya Paloh pasti tahu kok bagaimana posisi partai berlambang bintang Mercy tersebut saat ini. Tidak ada pilihan lain selain mendukung Yohanes Anies Rashid Baswedan itu. Mau gabung ke koalisi pengusung pemerintah, jelas-jelas sudah ditolak oleh PDIP duluan. Partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 itu dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Lihat saja nanti siapa saja kader yang mengundurkan diri pasca Partai Demokrat mengusung calon presiden yang dekat dengan kelompok yang suka mikir terbalik, seperti kelompok FPI itu. Bukankah Partai Nasdem pernah ditinggalkan oleh banyak kadernya pasca mengusung Anies Baswedan ini? Alasannya pun cukup realistis, yakni Khofifah punya pengalaman sebagai gubernur dan punya basis massa yang cukup banyak. Jadi jelas ya, dengan Partai Nasdem menyatakan alasan berniat mengusung Khofifah tersebut, secara tidak langsung kita jadi tahu bahwa alasannya kenapa menolak AHY sebagai calon wakil presiden, yakni tidak punya pengalaman di pemerintahan dan tidak punya basis massa yang cukup banyak. Di Pilgub DKI Jakarta, dia gagal total atau kalah dengan suara yang selisih sangat dan amat jauh. Bagaimana mau punya basis massa yang solid? Padahal jelas-jelas tujuan Partai Nasdem mengusung Anies Rashid Baswedan itu hanya mau mendapatkan suara dari kalangan kadrun dan kawan-kawan, bukan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nasdem paham betul kalau Anies Baswedan tidak bisa bekerja, dan Partai Demokrat mau jadi partai penyeimbang gak bisa, karena ada aturannya. Setiap partai wajib mengusung salah satu paslon capres atau cawapres. Kalau tidak, maka akan diberi sanksi oleh KPU. Tidak boleh ikut pemilu berikutnya, yakni di tahun 2029 nanti. Jadi, meski diusir sekalipun dari koalisi perubahan, Partai Demokrat akan tetap ngemis untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Daripada nggak bisa ikut di pemilu nanti,